Halo teman-teman, hari ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini tanggal 22 November 2020. Renungan kita hari ini terkait dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seringkali kita hanya mendengar, kita sering mendengar firman Tuhan, namun apakah kita sudah melakukannya? Mari kita renungkan hari ini bagaimana menghadapi agar kita bisa mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan, juga belajar dari ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan. Sekarang kita berpindah ke slide background. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin dari lahir, atau mungkin beberapa tahun belakangan kita baru aktif. Namun tetap saja, sudah berapa firman Tuhan yang kita dengar? 1, 100, 1000, atau berapa kali? Lalu, jika kita mendengar firman Tuhan 1 minggu sekali, 1 tahun ada 52 minggu. Sudah berapa firman yang kita dengar? Lalu juga, sudahkah kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar? Apa kita hanya mendengar sebagai formalitas kita ke gereja? Atau formalitas sebagai orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan tanpa memikirkan bagaimana mengimplementasikan dan melakukannya? Lalu setelah kita evaluasi, mungkin kita bisa bercerita firman mana yang sudah kita lakukan. Sudah banyakkah? Sudah sebagian? Sudah hampir semuanya? Atau sudah semuanya? Atau mungkin belum sama sekali? Mari kita renungkan hari ini sebelum lanjut ke slide berikutnya. Kita renungkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini supaya ke depannya kita bisa uh, mencari, membaca apa sih yang bisa kita evaluasi dari firman-firman Tuhan yang akan kita bahas selanjutnya. Setelah mengevaluasi dari slide sebelumnya, kita lihat bagaimana apa kata firman Tuhan terkait hal ini. Ayat yang dipakai dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49 dengan judul Dua Macam Dasar. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Dimulai dari ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Tuhan juga ingin kita tidak hanya mengenalnya, tidak hanya membacanya, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Kenapa? Supaya hidup kita berdasar atas Tuhan sebagai fondasi kita seperti batu. Ketika datang air bah atau banjir atau apapun, kita bisa tetap kokoh bersama Tuhan. Tetapi jika kita hanya mendengar saja perkataan Tuhan tanpa melakukan dan menerapkannya, pondasi kita tidak sekuat seperti kita melakukannya. Sehingga ketika ada banjir, badai kehidupan, atau permasalahan, kita mudah goyah dan rapuh. Itu sebabnya kita harus mencoba mendengar dan juga melakukan firman Tuhan supaya kita bisa kokoh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau setiap keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, yang baik, yang buruk, yang setengah baik, kita tetap bisa bersandar kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepadanya.
Setelah merenungkan firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan apa lagi sih yang bisa menguatkan kita tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat ini juga menunjukkan ketika kita hanya mendengar atau mungkin kita menceritakan saja tanpa kita tidak melakukan firman itu sendiri, kita sama saja menipu diri sendiri. Seperti omong kosong mungkin ya. Ketika kita bisa berbicara yang baik, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang ini itu yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi tidak melakukannya, maka orang pun akan menilai kita seperti menipu diri sendiri. Itu sebabnya sangat amat penting untuk juga kita dapat melakukan firman Tuhan. Meskipun tidak mudah, tapi kita tentunya harus berusaha. Firman tambahan lainnya kita bisa lihat di Lukas 11 ayat 28. Saya akan bacakan juga, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mungkin setiap habis membaca firman Tuhan ketika khotbah di gereja, kita selalu mendengar ayat ini sebagai salah satu yang sangat favorit. Ketika kita pahami, kita juga di sini dikatakan memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Memeliharanya yang menurut diri saya sendiri, memeliharanya adalah artinya kita melakukannya firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, lalu kita memelihara dengan cara melakukannya. Menurut Alkitab, ketika kita melakukannya, mendengar firman dan memeliharanya, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Itu sebabnya karena hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi yang berbahagia. Itulah sebabnya bukan hanya mendengar, tetapi kita juga perlu untuk memelihara firman Tuhan dengan cara melakukannya. Setelah mengevaluasi dan membaca firman Tuhan, juga ada beberapa firman Tuhan tambahan, kita tiba di sesi konklusi. Saya akan mencoba menarik konklusi yang bisa diambil untuk bisa kita diskusikan bersama-sama dan kita terapkan. Sebagai anak Tuhan, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita harus mengimplementasikan firman Tuhan, seperti yang sudah kita baca di firman-firman Tuhan sebelumnya. Juga, tentu saja mengimplementasikan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Namun, kita bisa meminta bimbingan dari Roh Kudus dan meminta penguatan dari Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Kita tentunya tidak bisa mengandalkan diri sendiri, karena secara manusiawi kita masih bersifat berkeinginan daging. Sehingga untuk bisa mengimplementasikan firman Tuhan, kita perlu bersandar kepada Tuhan, meminta penguatannya dan berusaha sepenuh hati melakukannya. Sekarang kita tiba di penghujung slide. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, meluangkan waktunya untuk mendengarkan renungan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bisa menjadi berkat untuk sesama, untuk teman-teman, dan juga untuk kita sendiri. Jika tertarik, maka berikutnya akan diupload juga slide renungan seperti ini. Dan juga boleh disebarkan ke orang-orang sekitar untuk mendukung pelayanan kami supaya berkatnya firman Tuhan bisa tersiar. Karena kita percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia dan saya yakin terutama di kondisi seperti ini banyak sekali orang yang membutuhkan firman Tuhan. Terima kasih teman-teman.